Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Qalam, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Judul kita subuh ini sebagaimana tertulis, untuk apa kita hidup. Itulah agaknya yang dibicarakan ibu-ibu di atas sampai ribut betul. Untuk apa kita ini? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Makanya Sokrates, seorang filosof dulu Yunani, berkata, untuk menjawab mengapa kita hidup, perlu hidup 500 tahun lamanya. Tak cukup umur. Mau pikir, untuk apa kita hidup? Sampai akhirnya karena tidak sanggup akal itu menjawab, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata saya hanya bisa melihat apa yang ada dalam masjid ini saja. Saya tak tahu berapa banyak jamaah di luar. Maka karena mata ini terbatas, saya ini manusia yang lemah. Telinga juga hanya bisa mendengar apa yang dibicarakan sekeliling dan atas saja. Apa yang dibicarakan orang di luar sana saya tak tahu. Maka saya manusia yang lemah. Akal juga begitu. Tidak bisa menangkap saya ini habis mati nanti mau kemana. Maka saya manusia lemah. Allah Maha tahu, maka Dia kirimlah salah satu makhluknya ingin menjelaskan kau untuk apa, sedang di mana dan akan kemana. Dan makhluk itu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa hidup? Langsung dijawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada makhluk yang kuciptakan, baik jin maupun manusia, kecuali untuk beribadah. Cara beribadahnya bagaimana? Langsung dijawab, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana cara perbuatannya? Langsung dijawab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Al-Quran itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang perempuan haid. Qul huwa adza. Katakan itu kotor, tidak baik. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mesti mereka sedekahkan. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang itu melainkan hanya sedikit saja. Jadi Al-Quran menjawab berbagai pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh survei, tak dapat dijawab oleh lembaga penelitian riset. Dia menjawab apa yang tak bisa dijawab akal manusia. Pepatah Melayu berkata, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah artinya bambu. Orang kalau naik rakit bambu mesti ditanamkan ke dalam sungai. Kalau panjangnya cuma sejengkal, jangan laut hendak diduga. Itulah orang yang terlalu memaksakan akalnya, akhirnya ngomong sendiri dan senyum sendiri. Akhir puncak daripada akal adalah ngomong sendiri, senyum sendiri. Angkot lewat pun dia senyum. Nauzubillah. Oleh sebab itu kita yang sangat rendah, hina ini mengaku lemah. Aku berserah kepada Engkau ya Allah.
Berserah itu bahasa Arabnya istislam. Makanya kita ini tadi mengaku di hadapan Allah hanifan musliman. Aku condong kepada kebenaran musliman, dan aku hanya berserah diri kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya apa kata Allah kita ikut. Padahal ini akhir pekan, weekend, maunya santai, tapi kita ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh ikut. Padahal ini mestinya santai di rumah, tidur-tiduran, membalaskan sakit hati hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini hari Sabtu, tapi justru hari Sabtu bersusah payah, berdingin-dingin di luar. Bahkan kabarnya jam 3 sudah ada yang datang ke masjid ini. Bahkan ada yang mabit di samping danau. Bayangkan itu. Orang mabit di Musdalifah, yang mabit di samping danau. Oleh sebab itu maka ini apa yang membuat makhluk ini bisa begini? Itu semua adalah orang-orang yang mengerti untuk apa kita hidup. Karena hidup adalah untuk beribadah. Bangun tadi dari tidur langsung beribadah. Buka mata, ibadah pertama adalah zikir. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, tempat najis, kotor, bau, kotoran, tempat setan, tapi tetap menjadi ibadah. Dalam WC-nya pun ibadah. Dia masuk lagi ke kiri, dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi itu ibadah juga. Dia langkah kaki kanan, dia katakan ghufranaka, ghufranaka, maafkan aku ya Allah. Mengapa dia minta maaf keluar dari WC? Karena selama di WC dia tidak menyebut Allah. Lidah yang diciptakan untuk beribadah, selama di dalam tidak beribadah, maka ibadah di dalam WC hanya hatinya saja berzikir. Tak boleh menyambut seruan azan. Terdengar suara azan masuk ke WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak boleh. Tak boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum, Nabi diam. Assalamualaikum, Nabi diam. 3 kali diucap, Nabi diam. Selesai keluar dari toilet, WC, barulah Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Karena tidak boleh menyebut nama Allah, maka minta ampun keluar dari WC. Karena lidah yang semestinya dipakai untuk menyebutmu ya Allah, berzikir mengingatmu ya Allah, tadi tak aku pakai selama beberapa menit di dalam. Maka dia katakan ghufranaka. Lalu kemudian melihat wajah di cermin, mana tahu ada kotoran di mata. Jangan sampai kita berjumpa sama orang di masjid, orang senyum, kita senyum, yang disenyumkan orang kita. Maka lihat dulu baik-baik. Maka ketika melihat wajah, dia pun menjadi ibadah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kalau kau sudah perbaiki bentuk ciptaanku ini menjadi sempurna, maka perbaikilah akhlakku ya Allah. Lalu setelah itu berangkat dari rumah menuju masjid, beribadah juga. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setiap langkah kaki ke Masjid Al-Qalam ini bernilai 1 langkah menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Tidak tanggung-tanggung, derajatnya diangkat Allah. Siapa yang duluan datang langsung dapat di depan. Tapi ada orang terlambat tetap tinggi juga derajatnya. Mana dia? Ini yang di atas. Siapa bilang perempuan direndahkan, dihinakan? Perempuan dimuliakan. Mana contoh perempuan dimuliakan? Kalau mau tahu, datanglah ke Masjid Al-Qalam. Perempuan dimuliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa nanti keluar. Tapi ketika akan masuk, apa doanya? Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu rahmatmu, bernilai ibadah. Duduk berzikir, jangan ngobrol, jangan cerita. Foto Pak Ustaz, sikit-sikit boleh. Lalu kemudian selama itu tertulis tadi di atas,
Itulah hebatnya masuk ke Masjid Al-Qalam, tidak hanya mendengar ceramah, dapat pengajian. Ketika saya masuk tadi, dengar suara azan, ada tulisan hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang mendengar seruan azan lalu menyambut seperti bunyi yang diucapkan muazzin, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia baca la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, dimintakan untuk Nabi Muhammad, ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Yang kelima, wa ba'athallahumma maqaman mahmuda alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapat syafaatku hari kiamat. Makanya selama duduk di depan tadi, tak ada satupun yang ngobrol, semuanya menyambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawan sebelah ngajak ngobrol, gimana bro program mancing kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cerita tak tentu arah. Ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selesai azan, salat sunat yang balasan pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Qabliyah subuh. Sampai-sampai andai terlambat qabliyah subuh, tetap boleh dilaksanakan setelah subuh. Habis salat subuh barulah dilaksanakan qabliyah subuh. Tapi kalau sudah sama-sama ngaji, tapi kalau nanti pulang kampung, justru sekarang orang di kota ngaji, di kampung tidak ngaji. Zaman dulu di kampung ngaji, di kota tidak ngaji. Sekarang dunia sudah mau kiamat. Di kampung orang ngaji, di kampung orang tidak ngaji. Kenapa? Parabola masuk desa. Oleh sebab itu maka kalau di kampung itu tidak ada pengajian, mereka tidak tahu bahwa qabliyah subuh diganti setelah subuh. Nanti pas mau bulan puasa pulang kampung, jangan qabliyah subuh setelah subuh. Karena nanti begitu mereka lihat, loh apa tuh? Sejak tinggal di Bekasi ikut aliran sesat. Dia tidak tahu bahwa sholat qabliyah subuh itu jangan sampai tinggal. Andai tertinggal,